Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam video ini kami akan kembali mengabarkan tentang perkembangan P3K untuk jabatan fungsional guru baik di tahun 2021 ataupun di tahun 2022. Akan kami kabarkan dalam video ini tentang dua informasi terkini terkait dengan pelaksanaan P3K guru. Namun sebelum teman-teman masuk di pembahasan, bagi yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillah, kita ke pembahasan. Jadi dalam informasi yang pertama ini, kami ingin menyampaikan sebuah berita tentang honorer K2 yang menuntut 3 hal kepada BKN terkait dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru ini. Nah, BKN seharusnya mengharuskan ya usulan NIP atau penetapan di P3K itu dilampiri surat SPTJM. Nah, ini menimbulkan beberapa reaksi ya dari guru honorer terkait dengan SPTJM. Nah, ketentuan tersebut tertuang dalam surat BKN yang teman-teman juga sudah ketahui ya, tertanggal 14 Februari tahun 2020, yang di dalamnya ada syarat bisa mendapatkan NIP atau NIP 3K ketika memiliki masa kerja 3 dan atau 5 tahun. Masa kerja 3 tahun ini di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian masa 5 tahun yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya, pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah, sejumlah guru honorer yang lulus seleksi P3K terganjal dengan NIP P3K lantaran masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Nah, ini yang menjadi masalah. Banyak guru-guru honorer yang lolos di tahap 1-2 namun tidak memiliki masa kerja 3 tahun. Nah, Ketua Forum Honorer ya, Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, akibatnya persyaratan tersebut calon P3K yang terbukti pernah berhenti menjadi guru honorer langsung diberikan status TMS atau tidak memenuhi syarat dalam proses penetapan NIP P3K guru yang terganjal oleh surat BKN. Nah, kemudian ketua tadi ya Perkumpulan Guru Honorer K2 Indonesia memberikan beberapa tuntutan atau desakan kepada BKN dalam hal ini selaku ketua Panselnes untuk CASN tahun 2021 ini. Yang pertama adalah BKN harus menindak tegas peserta bodong ya, peserta bodong. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah BKN menerapkan persyaratan tersebut secara konsisten. Nah, dia meminta BKN menindak tegas peserta bodong seperti profesi non guru tetapi punya ijazah sarjana pendidikan yang sudah berhenti mengajar. Kalau mau fair betul-betul selektif, yang sudah pernah resign sebagai guru seharusnya langsung dikasih tanda TMS saja, kata Jufri kepada jbnn.com. Nah, menurutnya peserta bodong mestinya tidak hanya diberikan tanya BTL atau berkas tidak lengkap tetapi langsung diputuskan TMS. Dia mengatakan pada saat pendaftaran P3K tahap 1-2 ada banyak peserta yang tidak berhak tetapi bisa dengan mulus mendaftar ya. Ini sebenarnya sudah dikatakan oleh BKN dalam, kalau saya tidak salah, di saat menentukan pengumuman oleh Kemendikbudristek ya, di pengumuman tahap yang kedua itu agak molor ya, karena mereka mengantisipasi ya tentang guru-guru yang memang tidak layak sebenarnya untuk masuk tetapi bisa masuk di sistem ya. Nah, BKN harus bersikap tegas terhadap peserta yang pengalaman kerja di bawah 3 tahun dan telah berhenti mengajar. Menurutnya, data pokok pendidikan tidak bisa membedakan mana yang sudah berhenti dan masih aktif. Untuk poin 2, calon P3K tidak punya pengalaman harus dicoret ya. Maksudnya dalam PP manajemen P3K sudah jelas dinyatakan bahwa yang berhak mengisi jabatan fungsional adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Dengan kata lain, formasi P3K memang dikhususkan bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, yakni para honorer. Yang nggak punya pengalaman itu masuknya jalur CPNS. P3K itu khusus untuk orang yang berpengalaman. Kemudian yang ketiga, guru honorer non K2 memiliki status honorer K2.
Jufri mengatakan banyak honorer non K2 memilih status honorer K2 sehingga mendapatkan afirmasi teknis 125 poin. Di sini Pansel lemah, mengapa tidak sejak awal sudah diperketat dan bukan saat proses penetapan di P3K? Menurut Jufri, karena lemahnya Panselnas yang membuat keputusan, banyak guru honorer K2 yang menjadi korban ya. Ini memang tuntutan dari honorer K2, tentunya mereka menuntut BKN ya yang bisa mengakomodir dari kepentingan guru-guru honorer K2 di sini ya. Banyak di antara yang belum mengantongi P3K karena sejumlah daerah bermasalah dengan data guru honorer yang lulus tahap 1 dan tahap 2 ya. Nah, ini tuntutan dari guru honorer K2 yang menuntut 3 hal ya terkait dengan penetapan NIP 3K untuk teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 dan tahap yang kedua. Namun menurut kami secara pribadi ya, untuk SPTJM ini memang sebenarnya tidak berlaku ya untuk guru, karena memang di perempatan RB28 dikatakan memang yang berhak mengikuti adalah yang terdaftar di Dapodik ya. Untuk guru tidak disebutkan 3 tahun mengabdi, memiliki pengalaman 3 tahun, 5 tahun tidak ada di awal. Ketika itu persyaratan itu ada di awal, tidak masalah karena itu sudah fair, misalkan dimasukkan dalam perempatan RB-nya. Kalau misalkan itu kemudian muncul di tengah-tengah seperti ini ya, ketika sudah pengajuan NIP ya sudah memberkasan, maka ya menurut kami ini akan menimbulkan masalah yang baru ya. Masalah yang baru ya. Semoga yang sudah masuk pemberkasan bisa lolos ya, bisa mendapatkan NIP P3K. Nah, masih berkaitan dengan hal ini ya, berkaitan dengan penetapan NIP 3K untuk tahap 1 dan tahap 2, kami akan kabarkan beberapa daerah yang mengalami atau yang memiliki daftar peserta yang BTL atau TMS ya. Daerah-daerah yang memiliki peserta yang mengundurkan diri, kemudian BTL dan juga TMS terbanyak ya. Ada 3 daerah yang terbanyak dengan peserta yang mengundurkan diri, BTL dan BTL ya. Nah, kami bacakan masih dari jpnn.com ya. Masih dari jpnn.com. Bahwa terungkap jumlah calon P3K tahap 1 yang mengundurkan diri. Kemudian selain mengundurkan diri, tercatat ada 120 yang berstatusnya BTL atau berkas tidak lengkap ya. Ini 100 calon yang mengundurkan diri di tahap 1, kemudian ada 120 peserta yang BTL ya atau berkas tidak lengkap dalam penetapan NIP 3K. Nah, Karohumas BKN Satya Pratama mengungkapkan hingga 4 Maret sebanyak 33.642 NIP CPNS 2021 telah ditetapkan, kemudian 49.461 NIP P3K tahap 1, 4.512 NIP P3K guru tahap 2, dan 9.806 NIP P3K non guru. Nah, kemudian dari data BKN tersebut 506 Pemda menyelesaikan seleksi P3K guru tahap 1. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 161.052, yang mengisi DRH ada 160.740. Data tersebut kata Satya akan berubah setiap saat, sebab saat ini BKN terus mempercepat proses penetapan NIP P3K guru dan juga untuk yang non guru. Nah, kemudian ada 3 daerah yang terbanyak calon P3K-nya mengundurkan diri, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Adapun yang rinciannya adalah Riau 2 orang, Bengkali 1, Halmahera Tengah 1, Gorontalo 1, Kupang 1, NTT 1, Bali 1, kemudian Kepulauan Napen 1. Ini ada di Provinsi Papua ya, ada juga. Kemudian di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Sambas ya, Kabupaten Goa, kemudian Kota Bandung, ada Kabupaten Pangandaran, Bandung Barat, Kota Malang, Surabaya, Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Sumeneb, Jombang, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Surakarta, Kota Semarang, dan Kabupaten Wonogiri. Ada 3 ya. Nah ini teman-teman bisa cek. Kemudian begitu di Kabupaten Klaten 1 orang, Magelang 1 orang, Kabupaten Purbalingga 1, Brebes 1, dan Provinsi Jawa Tengah ada 4. Untuk peserta TMS atau tidak memenuhi syarat sesuai data ada yang masih 0 ya, Pungkas Satya Pratama. Nah ini untuk teman-teman bisa cek ya, bisa cek untuk update-nya, update dari penetapan NIP3K ini. Teman-teman yang penasaran ya, apakah daerah teman-teman sekalian sudah mengajukan, sudah di, maksud kami untuk progresnya sudah sampai mana daerah teman-teman mengajukan, apakah NIP-nya sudah terbit atau belum. Nah teman-teman bisa langsung cek saja di sini ya melalui link ya, https ini, https SID kemudian update NIP P3K 2021. Nah teman-teman bisa juga cek melalui Twitter resminya BKN ya, BKN Kini Beda lah, itu teman-teman bisa langsung cek di sana untuk penetapan NIP P3K di seluruh Indonesia. Nah sekian informasi dari kami, 2 informasi yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.